Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada video kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai Kodular. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat login Kodular, ya bukan login Kodular, sebenarnya membuat aplikasi login dan registrasi hanya saja dengan database online, ya. Jadi tidak lokal lagi. Kalau biasanya kita menggunakan yang lokal itu menggunakan SAM. Nah, sekarang kita langsung ke hosting supaya bisa teman-teman langsung praktekkan atau gunakan nantinya. Oke, langsung saja di sini kita buat, ya. Kita create apps dulu, ya. Create app, kemudian kita buka create project, ya, kita kasih nama login Kodular saja. Kemudian kita next. Di sini seperti biasa ada tema dan color primary dan sebagainya. Package ini kita kosongkan saja di default saja. Kemudian nanti kita finish. Setelah masuk, ya, seperti biasa kita buat tampilan loginnya dulu. Di sini kita buat sederhana saja. Saya tidak akan membuat desain yang terlalu rapi, ya, supaya ini agak tutorial cepat. Sini saya masukkan vertikal arrangement sebagai media nanti kita menyimpan komponen-komponennya, jadi tetap harus pakai vertikal. Saya buat fill parent semuanya, kemudian ini kita buat center, terus kita masukkan label pertama ini kita kasih nama username, teksnya yang di sini adalah password. Jadi langkah pertama untuk membuat aplikasi login ini, kita buat dulu interface-nya, baru kita buat database-nya. Tapi ada juga yang bikin database kemudian bikin interface, ya, tergantung teman-teman caranya mau seperti apa. Kemudian kita masukkan text box dan dua di bawah sini. Ukurannya kita buat 80%. Sama, ya. Kemudian yang password ini kita ganti input tipenya menjadi password. Oke, ini hint vortex-nya kita kosongkan juga. Kemudian kita masukkan tombol, ya, button, cari button. Di sini button kita masukkan. Nah, buttonnya ini kita ganti dengan login. Ini juga kita buat 80%, 80% ya tadi. Ukurannya atau background colornya dulu kita rubah menjadi warna biru. Oke, dan di bawahnya kita buat lagi. Ini sama 80%. Ini saya buat asal saja, ya. Jadi teman-teman kalau ingin buat yang lebih rapi silahkan. Ini kita tulis daftar. Oke, jika sudah seperti ini, tambahkan juga komponen web, ya. Di connectivity ada web karena kita perlu untuk mengirimkan, mengeposkan data nanti ke dalam MySQL melalui PHP. Terus kita tambah juga notif, ya, supaya kita bisa menambahkan pesan nantinya. Nah, seperti ini kurang lebih, ya. Nanti kurang dan lebihnya kita tambahkan. Yang kedua kita add screen lagi, add screen yang baru. Screen 2 nya daftar. Screen 1 sudah tidak bisa dirubah namanya, jadi namanya tetap screen 1. Screen 2 juga kita percepat, langsung ke layout, general, kemudian vertical arrangement. Di sini center semuanya. Kemudian komponennya kita buat sederhana saja. Saya masukkan text box semuanya, ya. Tidak pakai label. Text box
1, textbox 2, textbox 3, 4 lah ya, misalkan seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti kita tambah button. Nah, kita buat semak seperti tadi 80%. Import tag-nya dimasukkan nama lengkap, kemudian di sini kita buat juga 80%. Masukkan telepon atau HP, 80% juga yang ketiga. Masukkan username, terus yang terakhir ini juga sama 80%. Password, input tipenya password. Kemudian ini untuk button daftar 80%. Background colornya kita rubah. Baik, kurang lebih seperti ini untuk registrasinya. Sama juga nanti komponennya di connectivity kita tambahkan web dan juga notif di bagian user interface. Setelah beres interface-nya, kita masuk ke dalam pengaturan database-nya. Di sini saya menggunakan hostingnya itu adalah 00 web host ya, yang gratis. Teman-teman harus registrasi dulu jika belum, karena saya sudah registrasi. Kita masuk dulu, klik saja daftar, nanti ada login. Saya login menggunakan Google kebetulan. Oke ya, nanti tampilannya seperti ini. Ini masih kosong, belum ada websitenya ya. Kalau sudah registrasi, teman-teman harus bisa masuk ke bagian di sini. Nanti tinggal klik buat situs baru. Di sini kita kasih nama misalkan Kodular 202. Di sini saya kasih nama websitenya Kodular 202. Yang terpenting teman-teman bisa buat dulu websitenya. Setelah dibuat website, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Di sini teman-teman pilih masuk ke tools, kemudian pilih database manager. Database manager ini fungsinya nantinya untuk membuat sebuah database untuk menyimpan datanya ya. Jadi pilih database baru dulu, kasih nama database misalkan login, jangan login lah, Kodular saya, Kodular ya. Username-nya Kodular juga, Kodular ya. Oh, harusnya Anwar. Passwordnya yang tadi kita gunakan. Ini passwordnya, yang kita klik buat. Jadi di sini harus saya simpan dulu passwordnya supaya tidak lupa, karena passwordnya saya pakai password website yang tadi. Oke, sekarang sedang proses membuat database-nya. Ya, jadi langkah pertama tadi kita buat desainnya, kemudian kita buat database-nya. Nanti di database kita buat tabelnya. Ada dua tabel, ada satu tabel yaitu tabel user namanya. Oke, tunggu dulu proses pembuatannya. Oke, jika sudah, masuk ke bagian kelola, ya, kemudian pilih PHP admin. Oke, kemudian di sini kita buat database ya. Karena database sudah kita buat tadi. Kita buat tabel ya. Jadi ini database yang tadi sudah kita buat, yaitu Kodular. Ya, lihat akhirnya. Sini kita buat tabel namanya user. Kemudian kita kirim. Sini kita masukkan
nama, username, nama, telepon tadi ya. Tadi nama, telepon, kemudian username, lalu password. Ya, yang jadi primary key-nya yang mana? Sebenarnya harusnya kita ada ID dan ID-nya kita buat auto increment. Tapi karena si database gratis ini tidak bisa auto increment, jadi kita buat nanti si username-nya ini menjadi sebagai primary key ya. Jadi username-nya itu kan tetap tidak boleh sama ya. Di sini username-nya kita buat beda-beda, tidak boleh ada yang sama ya. Jelas username itu tidak boleh ada yang sama. 30 semuanya, kecuali ini 15, ini 20. Kemudian klik simpan. Jadi tadi database-nya ada nama, ada tabelnya user, field-nya ada nama, telepon, username, password. Ya, pas saya singkat 30, 15, 20, 30, 20, tipe datanya varchar semua. Kemudian ini yang dibuat primary key untuk yang username-nya. Jika sudah, klik simpan. Oke, sekarang kita sudah punya tabelnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di file PHP-nya. Di sini saya buka Sublime Text-nya. Langkah selanjutnya teman-teman buat script koneksi terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk koneksinya ini kita ganti ya sesuai dengan apa yang ada di sini. DB-nya, servernya tetap di localhost ya. Ini servernya, host DB-nya. Kemudian usernya dan nama DB-nya. Usernya ini Anwar. Di sini kan kalau teman-teman lihat ada localhost. Ini servernya, hostnya. Dan ini user. Kemudian passwordnya yang tadi ya, yang sudah kita copy. Ini passwordnya kita masukkan. Kemudian database-nya ini. Nah, ini ya tadi host DB, user, password sama nama database. Ini untuk koneksi ya, kita simpan dulu. Kita buat koneksi. Nah, nanti sebenarnya yang di penyimpanan ini ya di htdoc ini dia tidak akan berfungsi karena kita akan gunakan yang di websitenya, di hostingnya ya. Jadi caranya untuk memindahkan file koneksi ini ke hosting itu teman-teman masuk ke bagian file manager, kemudian upload file. Setelah upload file, masuk ke public teman-teman nanti uploadkan ya. Caranya upload file, select file, cari penyimpanan koneksi yang tadi teman-teman simpan. Itu ada di C kalau saya sum htdoc kodular yang dulu ya, simpan koneksi. Kalau teman-teman menyimpannya di D ya di D saja. Upload. Koneksinya sudah, kemudian kita buka yang daftar. Ini daftar sebenarnya sudah dibuat juga, cuman ini beda. Ada beberapa yang harus kita hapus. Pertama ini untuk kode otomatis ya. Karena si hosting gratis itu tidak bisa membuat auto increment, biasanya saya buat kode otomatis di file PHP-nya. Tapi karena sekarang kita tidak butuh, kita kosongkan saja ya. ID user juga kita tidak butuh, ini kita hapus. Ya cukup nama, telepon, username, password ya. Ini kita buat pas biar sama lah. Ini juga pas, ini nama database-nya. Username, oke. Select from user. Username, oke. Username terdaftar, nama, telepon, username, password ini ganti pas. Nama, telepon, username, password ini juga ganti pas. Simpan insan untuk user, new ID ini kita hapus, ini tidak kita pakai. Telepon, username, pas. Nanti scriptnya itu bisa teman-teman download di deskripsi ya. Plus AI-nya saya kasihkan ya.
supaya teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, kita simpan. Seperti biasa, kita uploadkan lagi filenya. Upload file, select file, kemudian masuk ke bagian, karena ini di luar Kodular yang tadi ya, di ini nih, daftar upload. Nah, ini untuk daftarnya. Satu lagi yaitu loginnya. Loginnya itu ada di bagian ini loginnya, password, username, password. Oke, kalau sudah kita simpan, kita uploadkan lagi satu lagi. Oke, ini bisa dihapus atau aksesnya. Jika sudah, kita masuk ke bagian Kodularnya lagi ya. Ini bisa dicek dulu sebenarnya cara mengecek websitenya ini jalan atau tidak. Tadi kita sudah punya alamat websitenya, yaitu Kodular 202 ya. Atau kita masuk dulu ke bagian web saya. Home dulu. Slash daftar. Ya, ini tidak boleh ada yang kosong nih. Login. Ya, ini sudah berjalan ya, karena database-nya formnya sudah kebaca. Terus untuk database dari koneksi .php. Oke, tidak ada masalah. Masalahnya kita buat perintah di sini ya. Kita buat perintah dulu untuk daftar di blok. Oke, di sini loginnya gini ya. Jadi when ketika button satu diklik, do, kita set dulu URL-nya. Kita langsung saja, nanti pengembangannya teman-teman tinggal lakukan sendiri. Set web URL-nya, yaitu ke tadi ini daftar.php. Teman-teman tinggal copy link yang ini ya, websitenya, kemudian masuk ke bagian sini, kita copy daftar.php URL-nya, kemudian masih di web, ambil post, join, kita buat 8. Nama sama dengan Oke, ini
blok kodenya ya untuk nanti kita melakukan registrasi. Ini sederhananya tanpa notifikasi ya. Notifikasinya nanti kita buat di akhir saja ketika beres menyimpan, maka muncul pesan berhasil disimpan. Kemudian kita tambahkan masih di web after atau go text if jika respon kode yang munculnya adalah 200 ini adalah sinyal ya, atau yang jadi kalau di website itu kalau 200 itu adalah artinya terkoneksi ya. Kalau 404 itu apa, ada banyak kode sebenarnya. Nah, 200 ini kode untuk menyatakan bahwa file ditemukan. Dan kita masukkan notif. Data respon tipe ya, respon konten. Oke, kurang lebih seperti ini untuk coding sederhananya ya. Kalau coding yang agak panjangnya ya teman-teman lihat yang di MIT saja. Jadi yang ini perintahnya untuk mengirimkan data dan ini untuk merespon data yang nantinya muncul ya. GoText ini fungsinya untuk merespon ya. Jadi GoText atau GetText ya. Get itu kan masih satu kata, cuman beda kalau bahasa Inggris apa lah istilahnya. Jadi hasil respon dari apa yang kita kirimkan ini dia mengirimkan ke file PHP yang daftar. Nanti dari daftar ini muncul hasil dan ditangkap oleh yang web 1 GoText ini, artinya seperti itu. Nanti muncul di layar Androidnya itu sesuai apa yang ditampilkan di layar web yang tadi ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang login ya, kemudian button satu klik. Ini kita set web URL-nya. Kita ganti, kalau tadi daftar ini jadi login. URL-nya masih sama, Kodular 202 kalau yang saya, karena alamat websitenya Kodular 202. Kemudian kita tambah post. Post text, join nama apa dengan duplikat lagi. Ini bukan nama, berarti username ya. Ini password dan ini password. Bukan password. Facebook 2. Kemudian di sini kita tambahkan if
telepon kodenya 9200. Oke, sampai sini dulu kita coba aplikasinya. Oh, yang button 2-nya ya. Ini daftar, kita kasih juga controller when break when daftar back press, ini close screen. Connect to component. Ya, kita daftar dulu, kita coba aplikasinya, kita daftar dulu karena kita belum punya data. Nama lengkapnya saya masukkan sambil buka ininya, database-nya. Di sini ada jelajah. Nah, ini nama teleponnya masih kosong. Nama lengkap Anwar Maulana, teleponnya username-nya Anwar juga atau admin. Passwordnya saya masukkan admin juga. Kemudian klik daftar. Selamat, Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran. Di sini kita coba refresh, datanya masuk atau tidak. Nah, ini datanya masuk ya, Anwar admin maksudnya. Nah, sekarang kita coba di login. Kita buat screen baru, add screen, home misalnya. Kita buat tampilan home. Nah, di sini kita buat gambar saja. Ya, upload aset. Jadi kalau berhasil login, dia akan tampil ke gambar ini nantinya. Ya, di sini kita tambahkan screen 1, lock, open another screen. Open another screen. Itu disimpan di bagian go text-nya di sini. Itu home. Ya, kita masukkan, coba sekarang admin login. Sering password salah tapi dia masih bisa masuk ya. Ini ada keliru di bagian go text-nya ya. Ini kita cek dulu file PHP-nya juga. Ceknya yang di sini saja. Di sini ada ya, login. Oh, ini PSW ya. Ini password. Oke,
Oke, ada sedikit kesalahan. Berarti kita buka di file manager tadi, di bagian file manager, keluar. Tools, file manager, public, login. Nah, sini ada password yang variabel yang salah, PSS password. Save, close. Coba lagi, admin. Oke, berhasil login, dia masuk. Cuman tadi kalau kita masukkannya sembarang pun sebenarnya ini masih bisa masuk. Kenapa? Karena eksekusinya tidak ada pembatas. Jika salah itu harus seperti apa, dan jika benar harus seperti apa. Jadi sini kita tambah satu buah teks ya. Satu buah teks di bawah sini. Nah, di sini satu buah teks, fungsinya nantinya untuk memantau ya kode yang muncul. Oke, jadi penambahan di login itu kita tambah seperti ini. Jadi kalau tadi kita hanya respon kode 200 sama label 300, sekarang kita tambah operator logika N sama OR ya. Jadi jika kodenya 200 dan respon konten yang didapatkannya berhasil login, maka yang terjadi itu set label 3-nya dengan respon konten tersebut ya, yang muncul di layar webnya. Kemudian notifnya muncul sesuai dengan respon konten yang muncul di webnya. Kemudian si teks 1-nya kosong, teks 2-nya kosong, sama open under screen-nya pindah ke home ya. Ini kodenya nanti saya share lah di deskripsi. Oke, itu tadi tutorial Kodular ya, atau tutorial membuat login menggunakan Kodular dan database online. Semoga teman-teman memahaminya, karena di sini saya agak kesulitan dalam menyampaikan ketika sambil mengerjakan. Jadi mohon maaf, mungkin tidak banyak penjelasan di dalam videonya, saya sajikan seadanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Akan saya kirimkan file IA-nya sama skrip PHP-nya supaya teman-teman bisa mempelajarinya. Kalau memang kurang jelas, tinggal cek di link deskripsi, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.